online alternatif belajar perintah dasar Linux untuk kamu yang belum punya sistem operasi Linux. Jadi untuk kamu yang pengen mencoba menggunakan sistem operasi Linux, terutama versi server atau versi terminal, tetapi di sini kamu belum melakukan instalasi ya, baik itu dual boot maupun yang versi virtual, artinya di laptop kamu belum ada sistem operasi Linux. Nah, berikut ada beberapa alternatif yang mungkin bisa dicoba. Jadi kalau hanya digunakan sekedar untuk perintah dasar itu sudah bisa. Tapi kalau untuk fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang lebih kompleks, misalnya nanti untuk pembangunan server, nah itu mungkin nanti akan menggunakan yang lain gitu ya. Atau memang harus install di Linux-nya. Ini hanya perintah-perintah general saja. Ini ada beberapa, ada sekitar 5, nanti akan kita coba ya. Ada copy sh, ada JS Linux, JS UX, ada cp.pu, ada onwork. Jadi semuanya ini berjalan secara online. Jadi syaratnya harus ada koneksi internet. Ini tren generasi masa depan gitu. Jadi memang di masa depan ada namanya WebOS. Sistem operasi itu akan berbasis web gitu ya. Dia berjalan di platform website. Nah, beberapa OS sudah mulai mengarah ke sana gitu ya. Salah satunya di Linux. Karena Linux ini adalah open source, maka perkembangannya biasanya lebih cepat. Karena banyak orang yang berkontribusi ke knowledge terhadap Linux. Ada yang mengembangkan versinya sehingga cepat sekali. Oke, yang pertama bisa diarahkan ke copy.sh. Ini kurang lebih tampilannya. Di sini adalah versi terminalnya. Jadi kita bisa mencoba beberapa perintah. Ini tampilannya, kita bisa langsung nyoba di sini. Misal saya coba saya refresh dulu ya. Nah, di sini seolah-olah dia meload ulang nanti. Nah, ini. Starting. Nah, dia ada ISO Linux 5.0, kemudian sama ya, dia kayak booting DVD dan seterusnya. Jadi ini menjalankan Linux, sebenarnya dia ada di server luar, kemudian ditampilkan ke dalam interface website. Nah, ini loading ya. Ini yang pertama copy sh. Nah, misalnya kita coba perintah. Nah, ini muncul ya. Jadi nanti bisa coba untuk perintah-perintah dasar gitu ya. Misalnya, nah, ini berjalan. Nanti bisa dicoba. Yang kedua ada JS Linux. Di sana ada directory, ada folder hello.c, hello.js. Ini tidak, kalau kita praktekkan gitu, misalnya kita terbiasa menggunakan Ubuntu, ini tidak semuanya platformnya adalah Ubuntu. Jadi ini Linux yang paling dasar gitu ya, versi x86. Tapi ini bisa, nanti bisa dikombinasikan. Mungkin ada beberapa satu atau dua yang memang nggak support gitu ya, nanti bisa diganti yang lain. Nah, ini yang JS UIX. Kita login, di sini sudah ada, kita bisa menggunakan guys. Nah, datanya kosong. Admin LA. Ada ya. History. L kosong. Nah, berarti sudah 3 ya. Yang pertama ada copy sh, yang kedua ada JS Linux, yang ketiga ada JS UIX. Masih ada satu lagi namanya cp.fu. Nah, ini langsung gitu ya.
Memang ada beberapa lagi, sebenarnya masih ada banyak, cuman mereka kadang harus registrasi dulu sebelum kita menggunakan. Kalau ini adalah yang langsung kita buka URL-nya, kemudian langsung bisa kita gunakan perintahnya. Ini coba-coba gitu ya. Beberapa juga ada yang menyediakan khusus Basel gitu ya. Jadi kita mau mencoba pemrograman di Linux, bahasa pemrograman di Linux bisa juga langsung dipraktekkan. Ini ada 4 yang langsung mereka menuju atau langsung menggunakan perintah dasar di terminal. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian ada nanti ada satu lagi di antara 4 ini, ada tambahan lagi, namanya adalah onworks.net. Jadi kalau yang keempat tadi kita hanya mencoba secara virtual terminal, langsung komen di terminal. Kalau di sini kita bisa mencoba gitu ya. Ini kerennya Ubuntu, kita bisa mencoba atau run online, nanti kita bisa menjalankan sistem operasi ini versi desktop. Tapi memang agak berat sedikit gitu ya. Koneksi yang syaratnya satu koneksi harus kenceng gitu ya. Karena ini sama aja kita mengakses OS di komputer yang lain. Dan ini butuh koneksi internet. Ini ada beberapa ya. Ada Ubuntu, ada Elementary, ada Uberstaden, ada beberapa ini. Ini kalau sini ada pilihannya ya. Ada software Linux, Windows dan seterusnya. Kita akan coba Ubuntu, klik di sini. Misalnya kita coba Ubuntu 19, klik Run Online, nanti muncul seperti ini. OS Ubuntu 9.10 versi desktop, kemudian prosesornya AMD 64. Kita klik Start. Nah, dia akan starting ya. Kita suruh menunggu sekitar 20 detik. Karena dia ini sama seperti kita menghidupkan komputer gitu ya. Jadi kalau kita nyalakan komputer itu kan butuh booting. Nah, itu kan butuh beberapa detik, bahkan ada yang beberapa menit. Nah, dia juga akan meloading dulu. Ini akan menghidupkan komputer yang ada di sana. Oke. Ya, ini memang agak berat sedikit. Kalau yang keempat tadi itu lebih ringan karena dia hanya versi terminal. Kalau ini adalah versi full desktop. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan real sama seperti ini ya. Kalau kita install Ubuntu, baik itu dual boot maupun kita menggunakan virtual. Bahkan di sini ada load my file. Kita bisa menjalankan file dari yang kita ambil dari PC kita. Kita juga bisa menyimpan file. Misalnya kita membuat sebuah file di sini, kita save ke PC kita juga bisa. Oke, ini agak berat ternyata. Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, ini sampai muncul angkanya ini. Tadi terklik. Nah, kita ulangi. Pokoknya nunggunya sekitar 24 detik. 24 atau 25. Nah, ini sebagai salah satu alternatif ketika kita mau mencoba gitu ya. Kita pengen mengenal dulu nih Ubuntu itu seperti apa gitu ya, sebelum nanti mau install gitu ya. Ini untuk yang misalnya memiliki resource yang terbatas atau belum sempat install gitu ya. Ini sudah ada username root, passwordnya 123456. Di sini ada juga, misalnya kita coba. Wah, ini agak berat ini. Ini beratnya. Loadingnya. Karena memang butuh yang agak kenceng. Terminal. Nah, ini. Set. Nah, ini kita mau buka terminal aja agak lambat, tapi bisa digunakan. Misalnya ls. Nah, ini sudah. Nah, itu percobaan. Silahkan dipilih alternatif awalnya.
mau menggunakan yang versi desktop tersedia, versi terminal juga tersedia. Jadi tidak ada suatu alasan untuk kita bahwa kita tidak tahu tentang Linux gitu ya. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mencoba dan mengenal sistem operasi Linux, sistem operasi open source.